Oke, kita buat kayak gini dulu. Terus kita tambah di sini kan, kita buat sesuai garis modelnya aja lah. Ini cuma contoh, ntar kalian bisa buat serapi mungkin lah, terserah kalian lah. Yang pengen rapi ya rapi, gua mah ini kan contoh doang tuh. Nah, fungsinya kayak gini. Kalau mode tuh kita bisa gerakin kayak gini, kita gerakin kayak gini, fungsinya kayak gitu. Oke. Terus kita klik modenya tuh ada plusnya tuh nambahin, jadi otomatis kita bisa buat lagi di sini, otomatis nambahin itu plus. Kalau main ya ngurangin lah, apalagi masa main nambahin gitu kan, ya tolol. Nah, kita kurangin di sini. Ini buat yang di dalam croppingnya lah, apa itu namanya. Nah, pokoknya gini lah. Ini semoga paham dengan penjelasan yang ancuk ini. Emang jelasinnya nggak pernah bener gitu kan. Oke. Kita masuk ke ini nih, lambang atas kiri, pol kiri ini, pol kiri. Paling kiri lah, pol kiri. Makai bahasa Jawa cuk, kebiasaan cuk. Nah, kita pakai clear sama ekstrak. Yang clear ini, terus ada ekstrak di sini. Kalau clear fungsinya tuh menghapus di dalam ini, di dalam cropnya lah, line crop atau apalah namanya ini. Ini tadi namanya apa? Selection. Nah, di dalam selection lah sebutannya kayak gitulah. Ya. Terus kalau kita ekstrak itu otomatis yang di luar. Nah, kayak gini. Paham kan? Nah, terus cara untuk ngilangin ininya, garisnya tuh tinggal kita klik di bagian sebelahnya lah. Tapi pakai beberapa tool yang lain. Kalau di sini ntar kita malah nambahin atau ngurangin gitu kan. Nah, ini kadang emang kayak gini kalau fitur yang tool yang ini. Terus kalau ngilanginnya aku biasanya pakai ini, langsung pindah ke tool lain. Nah, kayak gini, terus klik kayak gini. Contoh lagi tuh kayak gini, hilang. Nah, gua sih seringnya kayak gitu ya, biar nggak juga kebiasaan megang tool kan, jadi udah biasa, jadi bisa cepet kayak gitu. Kalau belum biasa ya emang, soalnya dulu juga masih belajar jadi lama gitu kan. Saya belajar editing ini sekitar 1 tahun, otodidak sih, 1 tahun lebih lah, hampir 2 tahun dengan soalnya kan di YouTube gak ada gitu kan. Emang saya cari-cari di YouTube, emang jarang yang buat tutorial tentang aplikasi ini gitu. Jadi ya mau nggak mau ya mencari tahu kan. Oke, sekarang kita pakai ke fitur toolnya, kita pakai raster ya. Kita pakai raster ini, yang ini. Terus kita pilih brush di sini. Biasanya saya pakai ukuran segini buat ngapus objeknya. Terus add key hour tuh untuk menghapus di bagian yang berwarna doang, jadi otomatis kayak gini. Ini kan ada yang garis yang tidak kehapus, jadi biasanya buat ngedit yang kayak gini emang, tapi jarang saya pakai kayak gini. Nah, biasanya saya hilangin centangnya. Nah, ini untuk kontrol sih sama kontrol capacity, itu bebas, terserah ntar kalian pakai atau enggak. Kalau saya sih pakai biasanya. Oke, kita hapus aja.
Jadi penjelasan di brushnya kayak gini, belum saya jelaskan nanti ya. Untuk sis itu ya ukuran, pasti ukurannya. Terus hardness itu ukuran di apa ya, di pinggirnya lah, untuk line antara garis penghapusnya sama backgroundnya kayak gini loh contohnya. Nah, ini kan pinggirnya kan kelihatan apa ya, kayak pecah-pecah kayak gitu kan. Nah, kalau kita turunin hardnessnya sampai 0, itu jadinya kayak gini. Pinggirnya ini loh, pinggir ini loh. Nah, oke. Nah, jadi kita pakai yang tengah-tengah aja biar rapi, contoh kayak gini. Biar nggak kelihatan juga ada line apa ya, antara background sama modelnya lah. Biasanya aku pakai ukuran segini lah, 50-an. Terus flow tuh bisa dia pakai juga di susah kalau pakai contoh yang ini sih. Contohnya gini, flow itu loh, ini loh, yang kecil ini kan kelihatan. Jadi untuk nguatin di tengahnya gitu, nguatin di tengahnya itu flow. Beda kalau capacity itu tingkat kekerasan apa ya dalam rumah tangga. Gimana ya jelasinnya, pokoknya paham apa yang aku maksud. Jadi bedanya tuh, kalau kayak gini kan pasti belakangnya masih ada bekas-bekas kayak gini, bekas apa modelnya kalau dihapus. Makanya kalau capacity sering-seringnya itu 100%. Oke. Yang flow tadi kayak gitu ya. Ntar kita jelasin lagi flow sama hardnessnya di pas make tool pen. Oke, itu penjelasannya. Dan ini ada apa lagi nih? Nah, ini biasanya saya pakai buat mencahaya pepohonan atau membuat kabut, asap, makanya ini. Terus kalau di sampingnya tuh jarak antara, jadi kan garis lebar kayak gini tuh terdiri dari beberapa titik-titik bulat lah. Nah, kalau kita geser ke kanan pol cuk. Nah, terjadinya kayak gini tuh, ya kan. Nah, ini biasanya saya pakai buat bokeh lensa background kalau blur tuh loh. Terus ini emang kalau kita nggak ganti bentuk erasernya, brushnya, ya kita nggak bakal lihat perbedaannya. Jadi kita harus ganti ke contoh inilah. Tuh, ini terus kita besarin sisnya. Jadi kita puter kayak gini. Nah, ntar fungsinya beda-beda sih. Kita kalau putar kayak gini ntar jadinya bentuknya beda juga kan, kayak gini. Nah, contoh kayak itu. Udah ya, paham ya anak-anak ya. anco. Nah, oke. Mari kita percepat lagi untuk menghapusnya aja biar enggak durasinya enggak terlalu lama lah.